Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reisa Rifa dengan NIM 205220071. Ini adalah tugas kriminologi saya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai apa itu kriminologi, serta saya juga akan membahas tentang suatu putusan dan amar putusannya, serta saya akan memberikan pandangan dari sudut ilmu kriminologi. Stay tune. Baik, jadi kriminologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, kemudian pelaku kejahatan, korban, serta reaksi dari lingkungan masyarakat sekitar. Begitu. Jadi sebenarnya kriminologi juga menjawab tentang mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan, serta bagaimana seseorang dapat melakukan kejahatan dan bagaimana kejahatan itu terjadi dan bagaimana respon masyarakat seharusnya. Kemudian saya juga akan membahas tentang cabang-cabang ilmu kriminologi. Yang pertama ada kriminologi teoritis, yaitu mengembangkan teori-teori tentang penyebab suatu kejahatan. Misalnya ada teori biologis, yaitu kejahatan yang disebabkan oleh faktor genetik ataupun fisik. Kemudian ada teori psikologis, yaitu kejahatan yang disebabkan akibat adanya kesehatan mental yang tidak bagus. Kemudian ada trauma mungkin, atau ada emotional impulsion. Kemudian ada teori sosiologis, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan ataupun kemiskinan, di mana yang dapat kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki perekonomian yang beda. Ada yang bagus, ada juga yang tidak. Nah, oleh sebabnya jadi sebenarnya teori sosiologis juga sangat berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Kemudian ada teori anomi, yaitu kejahatan muncul karena ketidakseimbangan antara tujuan sosial dengan sarana yang tersedia. Kemudian yang kedua sendiri terdapat kriminologi terapan, yaitu menerapkan teori untuk kebijakan nyata seperti bagaimana pencegahan kejahatan, kemudian rehabilitasi narapidana, kemudian keadilan restoratif dan penegakan hukum yang humanis atau manusiawi. Seperti itu. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari kriminologi sendiri? Yaitu pertama, memahami penyebab terjadinya kejahatan secara ilmiah. Yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya banyak terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kejahatan, seperti ya faktor ekonomi, kemiskinan, di mana terkadang seorang pencuri terpaksa mencuri untuk makan keluarganya, untuk memberikan makan keluarganya. Kemudian yang kedua ada memberikan dasar kebijakan kriminal atau criminal policy yang efektif dan manusiawi. Ketiga, ada mengembangkan strategi pencegahan kejahatan daripada hanya menghukum gitu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada sudah terjadi begitu. Contohnya ya seperti tadi, kalau terhadap lingkungan pekerjaan, bila mana kalau bisa ya ditambah lagi, dipermudah dalam mencari sebuah pekerjaan. Dengan seperti itu meminimalisir terjadinya kejahatan, terutama kejahatan pencurian atau yang berhubungan dengan harta. Kemudian keempat ada mendorong resosialisasi pelaku dan perlindungan korban. Perlindungan korban amat sangat dibutuhkan dalam suatu peradilan untuk mengetahui bagaimana memang kejahatan tersebut terlaksana seperti itu. Apabila korban merasa terpressure, tertekan, maka korban pun susah untuk menjelaskan bagaimana kronologinya. Makanya di sini saya bilang bahwa perlindungan korban juga dibutuhkan dan menjadi salah satu tujuan dari ilmu kriminologi. Dan yang terakhir ada membentuk keadilan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Seperti itu. Lalu kemudian
apa sih hubungan kriminologi dengan hukum pidana? Jadi hukum pidana sendiri bersifat normatif, yaitu mengatur yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta sanksinya. Namun kalau kriminologi sendiri bersifat empiris, yaitu mempelajari mengapa aturan tersebut dilanggar dan bagaimana penegakan aturan tersebut bekerja, begitu. Jadi hukum pidana menjawab apa yang dilarang, sementara kriminologi sendiri menjawab mengapa pelanggaran tersebut terjadi, seperti itu. Baik, jadi saya akan membahas putusan Mahkamah Agung nomor 1901 garing Pitsus garing 2013, yaitu tentang kasus narkotika. Jadi fakta dan amar putusan singkatnya yaitu terdakwa terbukti memiliki paket sabu sebesar 0,3 gram bruto, dan kemudian hakim memutuskan pidana penjara selama 1 bulan dengan memperhitungkan masa tahanan sebagai pengurangan pidana. Lalu barang bukti disita dan dirampas untuk dimusnahkan, dan terakhir putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dan dari situ saya membuat analisis dan perspektif kriminologi, yaitu meskipun dalam pertimbangan hakim putusan tersebut tidak eksplisit menyebut teori-teori kriminologi, kita bisa mendeteksi beberapa unsur pemikiran kriminologis yang mungkin digunakan secara implisit. Yaitu pertama ada faktor kesempatan atau peluang kriminal, yaitu hukuman rendah hanya selama 1 bulan seperti itu. Kemudian mungkin mengindikasi bahwa hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tidak melibatkan jaringan besar atau distribusi besar, melainkan kepemilikan saja. Oleh karena itu kesempatan dan skala kejahatan relatif kecil. Kemudian dengan demikian hakim mungkin mempertimbangkan bahwa unsur kesempatan atau kemudian akses terhadap narkoba sebagai faktor pengurang. Kemudian yang kedua, itu ada pertimbangan pencegahan atau efek jerat terbatas, yaitu hukum relatif ringan, tetapi tetap ada sanksi, mencerminkan bahwa hakim ingin memberikan efek pencegah minimal bagi kasus kecil narkoba yang dalam jumlahnya yang kecil. Namun hukuman ringan tersebut dilihat dari sudut pandang teori bahwa pelaku seperti ini lebih memerlukan rehabilitasi dibandingkan hukuman seperti itu untuk memberikan pemulihan ketimbang penjara panjang. Kemudian yang ketiga ada proporsionalitas atau keadilan individual, yaitu hakim mengurangkan masa tahanan terdakwa sebagai bagian dari keadilan individual. Kemudian bahwa masa penahanan sudah dianggap sebagai beban yang harus diperhitungkan. Lalu itu menunjukkan bahwa hakim memperhatikan keadaan khusus terdakwa sebagaimana pertimbangan mitigasi, bukan sekedar menerapkan patokan umum. Lalu yang keempat, ada pertimbangan sosial atau rehabilitatif, yaitu dengan menjatuhkan hukuman ringan, menganggap bahwa terdakwa masih memiliki kemungkinan melakukan rehabilitasi, dan hukuman berat mungkin tidak proporsional dengan tingkat bahaya yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dekat dengan perspektif kriminologi yang mendukung pendekatan pemidanaan yang tidak hanya retributif, namun juga restoratif dan rehabilitatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum dipahami, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Kita beralih ke Kabupaten Sintang, pemirsa. Petugas Puskesmas Sungai Durian Sintang menemukan banyak remaja terkena gejala stres. Tingkatan stres yang diderita remaja dengan berbagai keluhan mulai ringan hingga sedang. Remaja di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang ditemukan banyak yang memiliki gejala stres. Kepala Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dr. Haryono Linoh mengatakan, petugas menemukan gejala stres itu dari kunjungan para remaja ke Poli Remaja Puskesmas Sungai Durian. Dari konsultasi dan penelusuran yang dilakukan, tingkat stres yang dialami remaja mulai dari tingkat ringan hingga sedang. Stres yang dialami seperti depresi akibat beberapa persoalan, serta ada juga akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Kondisi itu menyebabkan gangguan emosional ataupun gangguan jiwa ringan bagi remaja yang bersangkutan.
Kondisi itu jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penanganan yang tepat, dapat mengganggu prestasi maupun sosialisasi remaja di lingkungannya. Dari kunjungan di Poli Remaja juga mulai tampak kenaikan dari remaja yang mengalami stres, gangguan emosional maupun gangguan jiwa yang ringan. Kalau dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, itu dapat mengganggu dari prestasi dari pelajarnya, remaja, dan juga dapat berisiko terhadap nyawa mereka. Dr. Haryono Linoh menambahkan, setiap orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perhatian orang tua menjadi salah satu kunci agar anak tidak mudah stres karena mereka mendapatkan tempat untuk bercerita dan mencari solusi dari persoalan yang dialaminya. Ada 18 kasus penyalahgunaan narkoba yang bisa kami ungkap. Sejak awal tahun 2025 sampai saat ini, Satres Narkoba Polres Ciamis, Jawa Barat sudah berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 9 kasus narkoba tersebut, kepolisian berhasil mengamankan 13 orang. Kapolres Ciamis AKBP Akmal mengatakan, 13 orang tersangka yang pihaknya amankan itu ada beberapa jenis narkoba. Selain itu, peredarannya juga di beberapa daerah di wilayah hukum Polres Ciamis. Adapun 13 tersangka tersebut yaitu RA warga Ciamis, RS warga Kabupaten Tasikmalaya, HD warga Ciamis. Ketiga tersangka itu merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian tersangka selanjutnya yaitu M warga Kabupaten Tasikmalaya, AS warga Ciamis, AC warga Tasikmalaya, dan SH warga Ciamis. Keempat tersangka itu adalah pengedar narkotika jenis daun ganja kering. Selanjutnya DRD warga Kabupaten Tasikmalaya dan DNR warga Kabupaten Tasikmalaya. Kedua tersangka ini merupakan pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, kemudian denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Sementara untuk 4 tersangka lagi, WH warga Ciamis, EM warga Kabupaten Tasikmalaya, KM warga Ciamis, ANA warga Kota Tasikmalaya. 4 tersangka tersebut secara tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropa. Kapolres menyebut dari pengungkapan kasus tersebut anggota berhasil mengamankan barang bukti, antara lain sabu-sabu sebanyak 50,18 gram, daun ganja kering 14,84 gram, tembakau sintetis 2,02 gram, dan psikotropa 300 butir. Lalu juga ada kendaraan roda 24 unit, handphone 12 unit, timbangan elektrik 3 unit, dan tas 1 buah dan pakaian 1 potong. Selanjutnya menambahkan dalam rangka pelaksanaan program Asa Cita atau 100 Hari Presiden Republik Indonesia, Satres Narkoba Polres Ciamis berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba. Tersangka yang berhasil pihaknya amankan sebanyak 26 orang, 12 orang diantaranya berperan sebagai pengedar. Sementara untuk tempat kejadian perkara ada di 5 daerah di wilayah hukum Polres Ciamis. Antara lain Kecamatan Ciamis 9 kasus, Singgang Kasih 3 kasus, Panumbangan 3 kasus, Pamarican 2 kasus, dan Kawali 1 kasus. Adapun barang bukti yang kami bisa amankan dari pengungkapan tindak pidana narkotika ini, sabu-sabu sebesar 51,44 gram, kemudian daun ganja kering 41,13 gram, tembakau sintetis atau sinte 20 gram, kemudian psikotropika 330 butir, obat keras tertentu 100 butir, kemudian sarana-sarana yang digunakan, kendaraan roda 24 unit, handphone 26 unit, timbangan elektrik 3 unit, tas 9 unit, pakaian 2 potong, dan alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika ini berupa 2 alat hisap, ya. Ada bomnya, ya. Kapolres Ciamis menambahkan modus operandi pada kasus penyalahgunaan narkoba ini yaitu sistem tempel atau map ada 12 kasus dan sistem bertemu atau COD 6 kasus.